Hai semuanya, bertemu lagi di IL kedua SMP Regina Pacis yang bertema kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Namun sebelum masuk ke videonya, kami kelompok 1 dari kelas 7D ingin memperkenalkan diri. Hai, saya Kerstin Bintarti dari kelas 7D nomor absen 6. Saya berperan sebagai koordinator kelompok. Perkenalkan, nama saya Raga Sadiwata Wiratmoko, kelas 7D nomor 31. Saya Rara Salmita Natalia Wardani nomor absen 32 dari kelas 7D. Hai, nama saya Rimang dari kelompok 1 kelas 7D nomor 19. Di IL kali ini, kelompok kami mengusung judul Junk Food Enak, Sehat nggak ya? Berdasarkan data Kementerian Pertanian, makanan siap saji pada saat ini menyumbang 28% dari semua kalori yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan. Dengan demikian, data ini juga menunjukkan konsumsi makanan siap saji di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan pola pangan dalam beberapa dekade terakhir. Mayoritas penduduk dunia secara dramatis mengubah pola pangan dan kebiasaan makannya sebagai dampak dari globalisasi, urbanisasi, dan meningkatnya pendapatan. Masyarakat banyak beralih dari makanan yang bergantung pada musim, sebagian besar bersumber dari tumbuhan atau nabati, dan kaya serat, ke makanan yang tinggi karbohidrat, gula, lemak, dan garam. Kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi seperti dikutip dari Kompas Health. Sehat menurut WHO adalah keadaan kesejahteraan fisik dan mental, sosial yang lengkap dan bukan hanya adanya penyakit atau kelemahan. Pola makan menjadi pengaruh terbesar dalam gaya hidup sehat. Ciri-ciri pola makan sehat antara lain: 1. Makan secara teratur 2-3 hari sekali. 2. Rutin mengonsumsi makanan tinggi serat dan sayuran hijau. 3. Makan makanan yang mengandung omega 3. 4. Makanan yang mengandung antioksidan berlemak baik. 5. Mengurangi makanan yang berlemak jahat. Gaya hidup tidak sehat adalah suatu gaya hidup seseorang di mana merugikan kesehatannya. Adapun gaya hidup tidak sehat pada umumnya yaitu pola makan yang buruk, kurang aktif bergerak, kebiasaan tidur yang buruk, kecanduan perangkat teknologi, dan lain-lainnya. Pola makan menjadi faktor terbesar dalam gaya hidup seseorang yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatannya. Akan tetapi, banyak orang yang menjalani pola makan yang buruk, terutama dengan mengonsumsi makanan tak sehat, seperti halnya junk food. Junk food adalah makanan yang mempunyai kalori tinggi, tapi nilai gizinya sedikit alias minim, atau sama sekali tidak ada nilai gizinya. Junk food biasanya ada di dalam makanan yang tinggi kadar garamnya, tinggi lemak, mengandung soda, makanan yang mengandung bahan aditif, seperti pengawet, pewarna, pemanis buatan, penambah cita rasa, dan bisa juga makanan yang dimasak terlalu lama atau dihangatkan berulang-ulang. Junk food adalah makanan yang digemari atau disukai anak muda, tetapi junk food sangatlah tidak baik, juga menyebabkan beberapa penyakit seperti penyakit jantung, kolesterol, masalah ingatan, dan lain sebagainya. Lebih baik kita membuat masakan sendiri atau membuat makanan seperti orak-arik atau sayuran lain-lainnya. Saya akan bacakan harga-harganya atau perbedaan perbandingannya makanan yang dimasak kita sendiri dan makanan junk food. Bahan-bahannya adalah wortel, brokoli, tempe, dan ayam. Semua itu dalam satu wajan sudah ada harga 50.000, itu sudah termasuk satu wajan. Dan kita bandingkan dengan junk food, semisal burger 34.000 satu orang, dan semisal kita ada 4 ya, tinggal 34 kali 4 itu saja sudah 136.
Dan belum lagi kalau kita ingin minum soft drink atau minuman bersoda, jika itu satu botol atau satu cup 15.000 dan kita kalikan 4 sama dengan itu saja sudah 60.000, dan kita satukan itu semua harganya adalah atau keseluruhannya semuanya itu adalah 195.000. Kesimpulannya, memasak makanan di rumah lebih baik daripada membeli junk food yang membuat penyakit dan lebih mahal pengeluarannya dan cepat boros. Saat ini makanan junk food makin berkembang di era modern dengan penyajian praktis, rasa yang lezat, dan harga yang terjangkau. Saat ini junk food mudah ditemukan di restoran besar dan restoran kecil. Tapi faktanya makanan ini sering mengandung kelebihan kalori, lemak, garam, karbohidrat olah-olahan, dan kolesterol. Contohnya dengan makanan burger, kentang goreng, dan minuman soda. Total kalori yang dikonsumsi melebihi 1000 kalori yang dapat menimbulkan obesitas. Penyakit yang ditimbulkan dari makanan junk food adalah aterosklerosis, yaitu penyakit yang mengancam kesehatan arteri, mempersempit ruang darah mengalir, mengurangi jumlah oksigen dalam sel. Demensia, yaitu penyakit yang menyebabkan penurunan kemampuan berpikir dan mengingat. Stroke, yaitu penyakit yang kebocoran atau pecahnya pembuluh darah. D. Penyakit hati, yaitu penyakit yang peradangan pada hati. Budaya konsumtif dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang berorientasi kepada proses pemakaian atau proses mengonsumsi segala hal yang ada pada kebutuhan mereka tanpa memedulikan klasifikasi kebutuhan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer kita salah satunya adalah makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Segalanya dapat dibeli tanpa memikirkan sesuatu itu perlu apa tidak bagi kita, termasuk saat membeli junk food tersebut. Tuntutan zaman yang semakin maju mau tak mau membuat masyarakat juga ikut mengikutinya. Karena asumsi publik mengatakan jika orang itu tidak mengikut tren, misalnya membeli junk food, maka dia akan dianggap katro atau ketinggalan zaman. Hal itulah yang membuat masyarakat mau tak mau harus mengikuti pola hidup yang seperti itu. Banyaknya gerai makanan cepat saji atau junk food membuat sulitnya menemukan makanan yang menyehatkan. Berikut solusi yang bisa untuk menangani permasalahan tersebut, antara lain memperbanyak makan sayuran, konsumsi cukup protein, menyediakan camilan sehat, cukup waktu istirahat. Agar tidak boros dan konsumtif, kita bisa melakukan hal ini. Menyusun daftar anggaran secara rutin, membuat daftar kebutuhan, membuat skala prioritas, minimalkan penggunaan kartu kredit, serta menabung dan berinvestasi. 1. Meningkatkan aktivitas fisik kita seperti berolahraga. 2. Orang tua wajib memberikan contoh dengan beralih ke makanan yang sehat dan bergizi. 3. Lebih rajin masak sayur-sayuran di rumah. 4. Bisa juga menambah makanan favorit kita dengan sayuran. 5. Menyediakan stok buah-buahan segar sebagai camilan sehat. Setelah kalian menonton pembahasan tadi, kalian pasti menyadari bahwa dampak negatif dari mengonsumsi junk food berlebihan memang tidak dirasakan dalam waktu jangka pendek. Namun, lama-kelamaan akan mengakibatkan peningkatan lemak badan menjadi tidak seimbang, sehingga bisa terjadi penuaan dini. Konsumsi junk food berlebihan juga bisa memicu peningkatan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan kanker. Jadi, mau pilih makan sederhana tapi sehat atau pilih junk food yang ngetren tapi tidak sehat? Maka dari itu, mari kita mengurangi konsumsi junk food dan jika bisa menghindarinya. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran, serta makan dengan teratur. Juga tidak lupa aktif bergerak.